Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Nurul Fitria dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FRINC 2019. Saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Demokrasi ini dibagi menjadi dua, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya kekuasaan. Jadi, demokrasi ini diartikan sebagai pemerintahan dalam suatu negara di mana rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Jadi, arti demokrasi ini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki kesamarataan hak dalam proses pengambilan keputusan yang bisa mengubah hidup mereka. Dalam demokrasi mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan budaya sehingga memungkinkan praktik kebebasan politik secara setara dan bebas. Berikutnya adalah pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah Hans Kelsen. Demokrasi ialah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Kekuasaan negara ini akan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih. Yang ketiga, menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan rakyat yang telah berusia dewasa secara bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah demokrasi. Sistem demokrasi telah diterapkan di era Yunani kuno. Melalui sistem tersebut, rakyat akan terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah negara. Seluruh perkara mengenai kenegaraan wajib dibicarakan dengan rakyat terlebih dahulu. Demokrasi di Yunani kuno pada saat itu berbentuk demokrasi langsung. Artinya, rakyat benar-benar berpartisipasi menentukan haknya secara aktif untuk mengambil keputusan dalam sebuah pemerintahan. Jadi, demokrasi pada saat itu benar-benar berjalan dengan harifah. Dalam pengertian implementasi yang benar-benar kekuasaan rakyat, bukan terwakili seperti di demokrasi modern saat ini. Demokrasi modern yang ada sekarang ini merupakan sebuah adaptasi dari demokrasi yang pernah ada di zaman Yunani kuno. Akan tetapi, pada demokrasi modern saat ini sudah dianggap tidak relevan lagi karena mengingat jumlah penduduk yang semakin banyak. Di Indonesia sendiri pernah menerapkan demokrasi terpimpin pada era Presiden Soekarno. Lalu, pada era Presiden Soeharto, diusung demokrasi Pancasila hingga era reformasi seperti sekarang ini. Baik, yang ketiga ada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, ada negara berdasarkan pada konstitusi. Prinsip demokrasi ini terkait dengan Undang-Undang Dasar dan semua hukum yang telah ditetapkan, di mana konstituante akan dijadikan sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah peradilan tidak memihak dan bebas. Artinya, pemerintah tidak dapat ikut campur tangan dalam proses peradilan, karena peradilan ini bersifat bebas. Tetapi, netralitaslah yang sangat diperlukan sehingga permasalahan dapat dilihat secara jernih dan tepat. Yang ketiga adalah kebebasan berpendapat dan berserikat. Setiap warga negara bebas untuk membentuk organisasi maupun berserikat. Warga negara juga tidak akan dibatasi haknya dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat adalah pergantian pemerintahan secara berkala. Agar pemerintahan tidak dapat disalahgunakan,
maka perlu adanya pergantian pemerintahan secara berkala. Hal tersebut juga dapat meminimalisir kemungkinan praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kelima adalah penegakan hukum dan kedudukan rakyat sama di mata hukum. Kebenaran serta keadilan tidak dapat tercipta adanya penegakan hukum. Penerapan hukum sendiri tidak boleh berat sebelah maupun pandang bulu. Tiap warga negara akan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi, apabila ada pelanggaran hukum, wajib mendapat hukuman yang tegas. Yang keenam adalah jaminan akan HAM. Sistem demokrasi akan dapat berjalan dengan baik atau berhasil apabila didukung dengan perlindungan HAM, sehingga negara pun juga harus menghargainya dengan tidak melakukan aksi pelanggaran HAM. Baik, yang terakhir adalah kebebasan pers. Pers akan menjadi media penyaluran aspirasi warga, sehingga warga dapat memberi kritik maupun saran kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama adalah seluruh keputusan harus didasarkan pada aspirasi warga negara. Di dalam sistem pemerintahan demokrasi, seluruh keputusan yang telah ditetapkan harus berlandaskan pada aspirasi warga negara, bukan atas dasar kepentingan golongan maupun kelompok. Yang kedua adalah menerapkan ciri konstitusional. Hal ini masih berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana tercantum dalam undang-undang. Hukum harus tercipta seadil-adilnya. Yang ketiga adalah memiliki perwakilan rakyat. Urusan negara, kedaulatan negara, kekuasaan rakyat akan diwakilkan kepada para anggota dewan yang terpilih melalui pemilu. Yang keempat adalah menyelenggarakan pemilu. Pesta rakyat ini akan digelar secara berkala guna untuk memilih perwakilan atau pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir adalah terdapat sistem kepartaian. Partai merupakan salah satu sarana atau media dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyat dapat dipilih menjadi wakil rakyat guna meneruskan aspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam demokrasi. Macam-macam demokrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Di mana pada demokrasi langsung ini, rakyat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, misalnya pada penyelenggaraan pemilu. Kemudian, pada demokrasi tidak langsung, rakyat di sini tidak terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa contoh negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi selain Indonesia, yaitu Amerika Serikat, India, Brazil, Nigeria, dan Pakistan. Selanjutnya, penggunaan sistem demokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ialah hal yang mutlak. Untuk itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang pluralisme, yaitu demokrasi Pancasila. Hal ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila adalah sumber kejiwaan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Maka, rakyat Indonesia menjadikan pengalaman Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, untuk pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, musyawarah merupakan hal yang paling penting karena musyawarah ini tidak didasarkan atas kekuasaan mayoritas dan minoritas. Demokrasi liberal, demokrasi kapitalis, dan demokrasi terpimpin yang pernah diberlakukan di Indonesia pada zaman dahulu tidak sesuai dan bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari demokrasi Pancasila. Kelebihan dari demokrasi Pancasila ini yang pertama adalah mengutamakan
pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Yang kedua adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah lebih mengutamakan keselamatan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.